wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Untuk kelas 2, siapa yang nggak masuk? Oh, kenapa dia nggak masuk? Jatuh. Jatuh dari mana? Jatuh dari sepeda. Jadi Marvan nggak masuk, jatuh dari sepeda. Nah, kita jadi gini. Kita walaupun kita sudah bisa dengan lincah menaiki sepeda itu, kita harus tetap hati-hati. Jangan ngebut-ngebut lah naik sepedanya, kita harus lambat-lambat saja. Jadi untuk kelas 2 ini materi kita hari ini matematika ya. Pelajaran kita hari ini matematika. Dan yang akan kita bahas yaitu tentang pecahan bilangan. Siapa yang di sini sudah tahu tentang pecahan bilangan? Ayo kelas 2. Siapa yang tahu tentang pecahan bilangan? Belum ada yang tahu? Oke. Jadi pecahan itu adalah satu buah benda utuh dan dibagi menjadi beberapa bagian ataupun dibagi menjadi 2 bagian, itu dinamakan pecahan. Yaitu gini, intinya itu tuh dipecah-pecah. Itu pecahan. Nah, jadi pecahan bilangan itu bisa dikatakan 1/2, 1/3, 1/4, ataupun bisa dibaca dengan setengah, 1/3, dan 1/4. Itu dinamakan dengan pecahan. Nah, Ibu punya contoh tentang pecahan. Ya, yang pertama. Ini Ibu punya contoh tentang donat. Siapa yang di sini suka dengan donat? Semua ya? Iya. Jadi Bu punya satu buah donat. Satu buah donat ini dibagi menjadi 2 bagian dan 2 bagiannya ini sama besar. 2 bagian ini sama besar dan ini satu bagian donat dari 2 bagian donat tadi. Ini 2 bagian donat. Nah, ini diambil cuma setengahnya saja. Ya, yang ditulis dengan 1/2. Yang ditulis dengan 1/2 dan ini bisa dibaca dengan setengah atau 1/2. Ya, lebih mudah dibaca dengan setengah ya, atau 1/2. Kalau kalian tidak tahu apa sih setengah itu, jadi setengah itu 1/2. Jika kalian tidak tahu 1/3, apa sih 1/3 itu, berarti 1/3 itu 1/3 kayak gitu, atau 1/3 ataupun 1/4. Kalau 1/4 itu 1/4. Nah, yang kedua ini contoh donat utuh. Ini contoh donat utuh. Yang kedua juga ini contoh donat utuh. Nah, satu donat utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar, itu dibaca dengan setengah. Dibaca dengan setengah ataupun 1/2 karena dia satu utuh dibagi menjadi 2 sama besar. Jika dia dibagi dengan ada yang lebih besar dan ada yang kecil, itu bukan setengah, melainkan bisa dikatakan 1/3, 1/3 ataupun 1/4, 1/4. Nah, gimana? Sudah jelas dengan pecahan? Nah, sekarang Ibu minta untuk coba maju satu anak untuk di sini, untuk bisa Ibu mau lihat seberapa paham kalian tentang pecahan. Nah, jadi contohnya gini, punya satu apel utuh. Nah, terus Ibu bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, Ibu memberi kepada Marvel setengah dan Ibu memberi setengah bagiannya lagi kepada Marvel. Nah, jadi masing-masing
anak itu masing-masing anak yang menerima buah apel itu berapa besar. Betul, jadi masing-masing itu mendapatkan 1/2 ataupun setengah bagian. Jadi mana udah jelas semua ya. Jika sudah jelas, kita lanjutkan untuk minggu depan. Materi kita tentang bangun datar. Sebelum itu, Ibu minta untuk masing-masing kelompok untuk mengerjakan soal nanti Ibu bagi dan hasilnya akan dipresentasikan ke depan. Perwakilan saja, tidak perlu semuanya maju. Jadi perwakilan saja nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Baik, jika sudah bagus presentasinya, bagus, terus benar juga pengerjaannya, berhubung waktu kita sudah mau istirahat, jadi semua sudah paham tentang materi pecahan. Jadi berhubung waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 4, siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Bagus. Jadi materi kita hari ini tentang pencemaran air. Siapa yang sudah tahu tentang pencemaran air? Ada yang tahu? Nah, Ibu punya gambar. Jadi pengertian awal dulu ya. Pengertian dari pencemaran air yaitu berubahnya tatanan air, yang dimana perubahan tatanan air itu bisa disebabkan dari sampah-sampah ataupun limbah yang dibuang ke sungai, yang dibuang sembarangan. Yang kedua, penyebabnya adalah penyebab dari pencemaran air yaitu adanya limbah dari pertanian, limbah peternakan, limbah industri, dan limbah dari perkotaan, yang dimana banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak membuangnya di tempat sampah ataupun tempat-tempat yang telah disediakan. Nah, yang kedua, akibat yang dapat ditimbulkan dari pencemaran air yaitu mengganggu kelangsungan makhluk hidup, yang dimana jika membuang limbah atau limbah ke sungai ataupun kemanapun itu bisa membuat hewan-hewan yang ada di sekitarnya itu mati. Dan adapun cara menanggulanginya yaitu menjaga lingkungan hidup, yang dimana kita harus menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang limbah ataupun sampah plastik ataupun limbah deterjen itu ke aliran sungai yang dapat menyebabkan pencemaran air. Gimana untuk kelas 4? Sudah paham ya tentang pencemaran air? Iya. Jika sudah paham, Ibu akan meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan tentang apa saja cara untuk menanggulangi dari pencemaran air tersebut. Setiap kelompok Ibu memberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas, yaitu perwakilan saja yang dikerjakan. Bagus. Jika sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan kelas, perwakilan saja ya. Ya, bagus. Jadi untuk kelompok Marcel dan kelompok Markel itu sudah tahu tentang bagaimana cara menanggulanginya, apa penyebabnya dan dampaknya pencemaran air bagi kita, bagi lingkungan kita, bagi badan tubuh kita. Ibu harap semua sudah paham tentang pencemaran air. Berhubung waktu kita sudah habis, jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.